Hai guys, kali ini aku mau ceritain pengalaman aku pas pindah ke rumah kontrakan yang baru. Aku tuh males menghabiskan waktu hidupku itu hanya capek di jalan. Jadi aku carilah kontrakan yang dekat dengan kantorku. Jadi lebih hemat dari segi waktu, walaupun mungkin dari segi biaya ya agak lebih pricey lah. Tapi waktuku itu jadi kebayar lah. Aku tanya ke beberapa temanku, kira-kira ada nggak sih rekomendasi kontrakan yang di dekat kantor? Karena beberapa temanku juga ada yang ngekos kan di dekat kantor. Aku nggak cuma cari rekomendasi dari teman-teman kantor aja, tapi aku juga mencoba mencari sendiri. Kira-kira ada nggak ya kontrakan yang cocok dengan budgetku dan kondisi kontrakannya ya cukup nyaman dan bersih lah. Setelah pencarian panjang dan ngobrol sama temanku, ketemulah salah satu kontrakan yang dekat dengan kantorku. Budgetnya nyampe dan kondisinya cukup enak lah. Nah, aku tanya-tanya ke temanku, kira-kira menurutmu bagaimana kondisi kontrakan itu? Dan tahu nggak dia jawab apa? Kamu yakin mau ngontrak di situ? Kamu tahu nggak? Kontrakan itu kan Banyak setannya. setelah mempertimbangkan dengan matang-matang alasan budget, alasan lokasi, alasan kebersihan dan kenyamanan, akhirnya aku putusin untuk ngontrak di rumah itu. Sebagai orang dewasa, aku pikir ya cukup pertimbangkan hal-hal yang rasional aja lah untuk saat ini. In this economy, ya apalagi sih poin utamanya kalau bukan soal budget. Mas, cuma karena alasan setan, aku menyerah gitu aja. Tibalah hari dimana aku pindah ke rumah kontrakan itu karena aku harus segera merapikan rumah. Jadi Seninnya aku bisa berangkat kantor dengan lebih fresh. Jam perjalanannya juga lebih cepat dari biasanya. Dan well, lihat deh. Rumahnya tuh nyaman banget. Aku cek ke seluruh rumah, ada 2 kamar. At least kalau teman-teman aku mau nginep, bisa ada kamar tambahan buat mereka. Bisa jadi tempat base camp teman-teman kantorku juga. Asik kan? Dan ini dua lantai ya. Sekarang kita lihat ke bawah. Oke, ini kita room tour sekarang. Di sini ada meja makan, ada pantry, ada kamar mandi, dan oke, sekarang di sini ada ruang tamu. Ya, bisa jadi ruang nonton TV juga. Lalu juga ada kamar tidur. Aku kayaknya akan tidur di sini ya, karena di sini ada satu kasur, cukuplah untuk ruang tidurku. Dan di sini juga ada closet room yang besar. Jadi baju-bajuku lebih tertata di sini. Malam ini aku akan tidur di sini dengan nyenyak dan tenang. Ya, dan aku berharap apa yang dibilang temanku soal banyak setannya itu gak bener-bener terjadi, at least paling gak bener-bener ada lah ya. Ya nanti kan aku mikirnya sih rumah ini bakal aku sholatin, aku ngajiin. Ya udahlah, dan kita hidup berdampingan aja lah. Sebenarnya kan ya kalau mau dibilang jin setan itu kan ada di mana-mana ya. Jadi ya aku berserah diri aja lah sama Tuhan lah. Dan aku ngerasa udah cocok banget dengan rumah ini. Paginya habis sarapan seperti biasa, aku nyiapin motor, langsung gas berangkat kerja. Kalau mau dibilang tidurku ya cukup nyenyak lah semalam, dan kayaknya nggak ada hal-hal yang terlalu menggangguku ya di kontrakan itu. Dan aku merasa happy malah bisa punya kontrakan yang dekat dengan kantorku. Setelah berbulan-bulan tinggal di sana, aku ngerasa nggak ada hal yang terlalu mengganggu. Aku malah senang banget aku bisa berangkat pagi seperti biasa dengan waktu yang lebih cepat. Kadang temanku nebeng, ya so far oke lah. Hingga akhirnya pada suatu malam aku pulang kerja. Seperti biasa pulang kerja lapar, jadi ya aku memutuskan untuk masak dulu dan
makan dulu sebentar. Biasanya sambil makan, sambil main HP, ngabisin makan, terus gak lama kemudian aku mandi, bersih-bersih badan, terus aku siap-siap tidur dan istirahat. Dan menjadi malam yang sangat tenang, aku bisa mimpi indah. Biasanya sebelum tidur tuh otakku emang penuh, suka mikirin hal-hal yang pernah terjadi di hari ini, mulai dari hal-hal yang membahagiakan, hal yang bikin sedih, hal yang kocak. Sambil melihat langit-langit, lalu biasanya gak lama aku akan tertidur. Nah, di dalam tidur itu, aku ngerasa malam itu tuh ada yang aneh gitu. Kayak ada hal yang gak biasa di dalam tidur itu. Aku ngerasa aku lagi di tempat tidur, tapi ada yang beda sih. Ada yang beda. Aku ngerasa di tempat tidur itu gak jauh dari pohon, dan di pohon itu ada daun-daun yang rimbun banget, dan di situ entah kenapa ada Mbak Kunti. Ada banyak banget, aku sampai ngitungin. Aku inget banget aku ngitungin ada 20 Mbak Kunti di atas pohon itu. Serem banget. Semua serem banget. Dan Mbak Kuntinya itu tuh gak cuma diem doang, dia tuh bener-bener yang kayak ketawa gitu di dalam mimpi aku. Aku bener-bener yang kayak, oh my god, apa-apaan ini? Aku langsung kebangun, memastikan bahwa ini semua cuma mimpi, dan ya ini cuma mimpi. Ini gak benar-benar terjadi, dan aku berharap aku bisa tidur lagi. Besok paginya aku kebangun dan aku masih keingetan sama mimpi semalam. Aku jadi kepikiran sama apa yang temanku bilang soal di kontrakan ini banyak setannya. Tapi aku masih coba untuk berpositif thinking bahwa ya itu semua cuma mimpi. Aku gak bener-bener diganggu, bener-bener ditapakin saat aku lagi bangun. Jadi ya aku anggap itu angin lalu lah ya. Aku masih positive thinking, aku akan tetap ngontrak di sini, dan ya aku realistis aja sama kenyataan yang ada. Beberapa malam berlalu dan aku tetap gak bisa tidur ya, karena masih kepikiran dengan mimpi malam itu. Tapi ya aku menghibur diri dengan ngeliat HP, dan ya mau gak mau aku harus tetap tidur kan. Dan di suatu malam yang lain, jauh dari mimpi Mbak Kunti saat itu, aku mimpi lagi. Dan kali ini di mimpi itu aku ngeliat kakiku tuh ada banyak rambut. Aku heran, loh kok kakiku ada banyak rambut ya? Pas aku ngeliat rambut itu, ternyata di atas mukaku, tepat di atas mukaku, ada Mbak Kunti lagi ngeliatin aku. Ya ampun, serem banget. Aku nahan nafas dan aku benar-benar ketakutan. Kenapa tiba-tiba ada Mbak Kunti di depan mukaku saat aku tidur? Aku langsung kebangun dan aku benar-benar ngos-ngosan, capek. Dan aku bersyukur itu cuma mimpi atau aku benar-benar takut. Dan gak lama dari malam itu aku nggak ngontrak di situ lagi, tentu karena mimpi itu.